Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Septiana, NIM U2019 3053. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS ilmu aswat atau fonologi. Nah, di sini saya akan mengambil judul Idal dan Idgham dalam fonologi. Sebelumnya saya akan membahas morfofonemik. Morfofonemik adalah gabungan dari kata morfologi dan fonologi. Nah, dalam perspektif morfologis, proses morfofonemik adalah peristiwa terjadinya variasi bentuk morfem dalam proses morfologis karena faktor fonetik atau sistem bunyi bahasa. Sedangkan dalam perspektif fonologis, proses morfofonemik adalah peristiwa fonologis yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem atau pertemuan antar satuan bahasa terkecil yang maknanya relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi. Jadi, proses morfofonemik berhubungan dengan proses pembentukan kata dan penyelarasan bunyi bahasa. Nah, konsep morfologi Arab dikenalkan oleh Ibnu Jini. Nah, dia mengklarifikasi bahwa fenomena perubahan bahasa sebagai bentuk perubahan morfofonemik adalah idgham atau asimilasi, yang kedua ibdal atau mutation atau communication, dan al-qalb al-makani atau metathesis. Proses morfofonemik berbentuk ibdal adalah proses penggantian bunyi berbentuk kata yang dipengaruhi oleh bunyi lain yang berada di sekitarnya. Nah, ibdal adalah menghilangkan satu huruf dan meletakkan huruf lain di tempatnya. Dalam tradisi Arab ada dua mutasi. Yang pertama, mutasi bunyi atau konsonan atau ibdal. Yang kedua, mutasi bunyi vokal atau semivokal dan hamzah yang umumnya dikenal dengan sebutan i'lal. Nah, selanjutnya proses morfofonemik dalam mutasi bunyi konsonan ialah merubah konsonan hasil proses awal morfologis dengan konsonan tertentu sehingga mudah dilafalkan. Nah, konsonan yang diubah di sini ialah konsonan yang jenisnya berdekatan dengan tempat produksinya dalam organ bicara. Morfologi lebih umum daripada i'lal karena ibdal yaitu proses penggantian bunyi oleh bunyi lain secara umum, sedangkan i'lal yaitu proses penggantian antara bunyi-bunyi semivokal. Menurut Syahin, ada dua patokan kemiripan antar bunyi. Yang pertama, kedua bunyi saling mengganti sesama vokal atau semivokal atau sama-sama konsonan. Nah, yang kedua, kedekatan atau kesamaan daerah artikulasi. Nah, di sini daerah artikulasi ada empat kelompok, ada 4 pembagian. Yang pertama, bagian depan mulut atau bilabial dan labiodental, dan yang kedua, bagian tengah mulut atau dental veolar. Yang ketiga, daerah belakang atau sekitar palatal dan velar, dan yang terakhir, bagian langit-langit atau faringal. Dan yang terakhir yaitu idgham atau geminasi. Menurut Al-Dahdah, idgham adalah melebur satu konsonan dengan konsonan setelahnya sehingga membentuk satu konsonan yang saling bergeminasi. Nah, tujuan idgham yaitu untuk meringankan pengucapan dengan kaidah-kaidah tertentu. Nah, kaidahnya di sini ada dua. Yang pertama, kata yang K dan K-nya sama dan keduanya diikuti vokal, maka vokal di antara keduanya dibuang. Contohnya, maroro menjadi marro dan marirun menjadi marrun. Yang kedua yaitu kata yang K dan K-nya sama dan antara keduanya tidak ada vokal atau pemisah lainnya, maka K langsung diidghamkan pada K selanjutnya dan tanpa pengubahan. Contohnya madun dan godun. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.